Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian hari ini kita akan membahas tentang at-tayammum. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kita tidak mendapatkan air, maka hendaklah kita bertayamum. Ittafaqal ulama sepakat bahwasanya tayamum itu dilakukan ketika tidak mendapatkan air. Jadi kalau ada air kemudian tayamum, berarti la yatayammam, jangan tayamum karena ada air. Di dalam Al-Quran jelas bunyinya falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tidak menemukan air, baru tayamum. Jadi kalau ada air kemudian bertayamum, nah itu berarti tidak sesuai dengan konteks dalam Al-Quran tersebut, kecuali ya, airnya tersebut tidak cukup dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua adalah ittafaqal ulama juga sepakat, nggak ada perbedaan pendapat bahwasanya tayamum itu badalun minat toharotis sugro, sebagai pengganti daripada wudu. Itu ulama sepakat, nggak ada perbedaannya, sepakat semuanya. Jadi tayamum itu adalah sebagai pengganti wudu. Tetapi kalau misalnya hadas besar bagaimana? Junub misalnya, apakah bertayamum atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Nah ini berarti. Jadi kalau pengganti wudu, ulama sepakat. Pengganti wudu, ulama sepakat, nggak ada perbedaan. Tetapi kalau tayamum pengganti daripada hadas kubro, hadas akbar, junub misalnya, ulama berbeda pendapat. Mari kita lihat tentang perbedaan pendapat ulama tentang hadas yang besar itu. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, kemudian Ibnu Mas'ud, dua sahabat, Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud, annahuma kana la yaryaniha badalan minal kubro. Bahwasanya Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwasanya tayamum itu tidak bisa mengganti hadas besar. Nah, itu kata siapa? Kata Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud. Nanti kita lihat dalilnya di hadis Bukhari, nanti kita bacakan. Jadi menurut Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud, bahwasanya tayamum itu tidak bisa mengganti badal minal kubro, hadas besar. Habis junub misalnya, kemudian nggak ada air, tiba-tiba dia tayamum, tidak, nggak bisa. Tayamum itu hanya menjadi pengganti hadas asgor saja, hadas kecil saja, wudu maksudnya. Kemudian wakana Ali, kemudian Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi, kemudian Ammar, kemudian Ibnu Abbas dan lain sebagainya, ia berpendapat bahwasanya tayamum itu menjadi pengganti hadas besar juga. Itu berbeda dengan Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Jadi perbedaan pendapat itu di kalangan sahabat sudah ada sebenarnya. Jadi kalau menurut Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, tayamum itu tidak bisa mengganti hadas besar, junub nggak bisa. Tapi kalau menurut Ali bin Abi Thalib, Ammar, Ibnu Abbas bahwasanya mengatakan tayamum itu bisa mengganti
hadas besar. Mari kita lihat dalil-dalil mereka berdua. Yang pertama adalah pemahaman daripada ayat Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa. Dari pertama kita sudah utarakan, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah. Kalau pengen sholat begitu, kemudian berwudu, kemudian di akhir-akhir falam tajidu ma'an, kalau nggak ada air fatayammamu, maka tayammum. Nah, jadi menurut pendapat ya sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan tajidu ma'an, domirnya itu kembali ke wudu. Berarti tidak ada air karena wudu, nggak ada air baru bertayammum. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau Ali bin Abi Thalib, ya, Ibnu Abbas dan Ammar mengatakan bahwasanya falam tajidu ma'an fatayammamu, domirnya itu bukan ke situ, bukan ke wudu, tetapi dua-duanya ke wudu juga dan ke hadas besar juga. Wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, itu ada juga ayat sebelumnya juga. Nah, itu mereka berbeda dalam masalah domir kembalinya kemana begitu. Nah, itu dua sahabat itu yang berbeda. Jadi yang pertama menurut Umar dan Ibnu Mas'ud tidak bisa dijadikan badal buat hadas kubro. Sedangkan menurut Ali, kemudian Ammar dan Ibnu Abbas bisa dijadikan badal, pengganti daripada hadas kubro. Kalau buat hadas kecil, wudu, ulama sepakat. Kalau nggak ada air, wudu, bertayamum. Itu nggak ada perbedaan. Tapi kalau buat hadas besar, habis junub, itu terjadi perbedaan. Yang dikuatkan oleh jumhur, termasuk saya pribadi, adalah bahwasanya tayamum itu bisa mengganti hadas besar. Jadi saya menguatkan pendapat Ali bin Abi Thalib, ya, pendapatnya Ammar dan pendapatnya Ibnu Abbas. Saya berbeda dengan pendapatnya Umar dan Ibnu Mas'ud. Mari kita lihat dalilnya. Dan jumhur juga menguatkan pendapatnya Ali dan pendapatnya Ibnu Abbas, bahwasanya tayamum itu bisa juga mengganti hadas besar. Apa dalil daripada Umar bin Khattab sama Ibnu Mas'ud sehingga ia kekeh begitu bahwasanya tayamum itu tidak bisa mengganti hadas besar? Mari ini kita lihat di hadis Bukhari Muslim. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim ya, jilid 1 halaman 75 ya, di footnote-nya ya. Anna rojulan, ada seorang laki-laki, ata Umar, datang kepada Umar. Ada seorang laki-laki datang kepada Umar. Faqala, kemudian ia berkata kepada Umar, ajnabtu falam ajidul ma'. Saya junub. Saya enggak mendapatkan air. Wahai Umar, begitu. Faqala, kata Umar, la tusalli, jangan sholat. Faqala Ammar, kemudian Ammar, ini sahabat yang lain. Datang faqala Ammar, kemudian Ammar berkata, amma tazkur ya Amirul Mukminin. Ini Amirul Mukminin, ini sudah jadi Amirul Mukminin. Emang kamu enggak ingat wahai Amirul Mukminin? Diprotes sama siapa? Sama sahabat Ammar. Emang kamu enggak ingat wahai Amirul Mukminin? Iz ana wa anta fi sariyatin. Ketika itu saya dan kamu pernah di suatu sariyah, di suatu apa? Di suatu sariyah itu peperangan, tapi peperangan kecil begitu. Di suatu peperangan kecil, fa'ajnabna. Saya pernah junub. Falam najidul ma, enggak ada air begitu. Fa amma anta falam tusalli. Kenapa kamu malah tidak boleh sholat? Enggak boleh bertayamum. Wa amma ana fata'ammakta fit turab. Saya langsung mengambil debu begitu. Kata siapa? Kata Ammar. Jadi Ammar itu berbeda dengan Umar. Pas sholat itu kemudian saya sholat. Kalau siapa? Kalau si Ammar. Kalau Umar tidak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, kata siapa nih? Kata Ammar. Innama kana yakfika an tadriba biyadaika. Cukup bertayamum itu engkau pukulkan ya, engkau letakkan tangan kamu ke debu, summatan fuhu fihi, kemudian kamu tiupkan, summatam subihi mawajhaka wa kaffaika. Kemudian kamu usap wajah dan tapak tangan kamu. Nah, itu kata Nabi menurut Ammar. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, ittaqillah ya Ammar. Bertakwalah kepada Allah wahai Ammar, gitu.
Faqala in syi'ta lam hadis bihi. Jika saya tidak yakin ini apa namanya, ini dari Rasul, saya tidak akan ngomong kepada kamu. Nah, itu jadi begitu asalnya. Jadi kata Umar, faqala Umar nawallika ma tawallaitu. Saya tidak yakin bahwasanya Rasulullah mengucapkan seperti itu. Nah, di situ dua berbeda antara sahabat Ammar dan sahabat Umar bin Khattab. Di riwayat Bukhari. Kemudian juga ada di hadis riwayat Muslim. Kuntu jalisan ma'a Abdullah bin Mas'ud. Nah, tadi kan Umar juga. Abdullah bin Mas'ud juga sama yang tidak setuju dengan tayamum itu buat hadas besar. Saya pernah duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Kata Syakik nih. Wa Abi Musa, kemudian Abu Musa al-As'ari. Faqala Abu Musa, kemudian Abu Musa berkata, Abu Musa al-As'ari, ini di riwayat Bukhari juga. Bukhari, Muslim. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud. Ara'aita law anna rajulan ajnab. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya kalau seorang laki-laki itu junub, falam yajidul ma, enggak dapat air, syahron sebulan, kaifa yasna bisalah. Bagaimana? Salatnya bagaimana begitu? Kata siapa? Kata seseorang itu. Nanya kepada Ibnu Mas'ud. Faqala Abdullah li Abi Musa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud di Abi Musa berkata, la yatayammam, tidak boleh tayamum, wa in lam yajidul ma'a syahron. Walaupun kamu enggak nemuin air selama sebulan. Nah, itu kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Terus gimana sholatnya? Nah, makanya jumhur menguatkan pendapat Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Musa al-As'ari, dan kemudian Ammar tadi. Sekali lagi ini sebagai pengetahuan kita. Banyak telah terjadi perbedaan, tapi menurut jumhur dan saya pribadi menguatkan bahwasanya tayamum pun bisa untuk pengganti daripada hadas besar. Hadas besar kalau tidak ada air, Kemudian masalah yang selanjutnya, sampai di sini ada pertanyaan. Paham ya, insyaallah ya. Masalah yang pertama tadi ya, perbedaan para sahabat itu ya. Dan saya pribadi ya jumhur ya, jelas jumhur kalau nggak ada air, kemudian bagaimana sholatnya? Kita junub gitu ya. Bagaimana kita nih? Harus gimana begitu kan? Masa kita nggak boleh tayamum? Nah, itu maksudnya ya. Kata siapa? Kata tadi ya, cerita daripada Abu Musa al-As'ari. Ini namanya disebut dengan tarjih. Tarjih itu namanya pendapat yang lebih kuat. Ya, nanti kalau sudah belajar fikih, kemudian usul fikih, baru itu menemukan namanya rajih marjuh, pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat ya. Pendapat yang lebih kuat begitu. Nanti ketemunya di situ nanti. Walaupun ada perbedaan pendapat mana yang lebih kuat, itu nanti belajarnya di usul fikih. Kemudian masalah yang kedua adalah wa amma man tajus lahu hazihi thaharah. Buat siapa ini tayamum itu sebagai pengganti daripada hadas besar dan hadas kecil? Fa ajma'al ulama sepakat bahwasanya annaha tajuzu lil isnain. Bahwasanya tayamum itu sebagai pengganti daripada hadas besar dan hadas kecil buat dua orang keadaannya. Yang pertama ada lil marid, buat orang yang sakit. Yang kedua ada lil musafir, buat orang yang musafir. Jadi itu sepakat. Kalau kita sedang musafir, kemudian nggak ada air, tayamum, itu ulama sepakat. Kalau kita lagi sakit, nggak ada air, atau nggak bisa air, gitu, nggak ada air, kemudian kita tayamum, itu ulama sepakat. Tetapi kalau kita sehat-sehat saja bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Itu maksudnya. Jadi yang sepakat itu dua. Keadaannya sakit, kemudian keadaannya musafir. Itu nggak ada perbedaan. Ittafaqul ulama. Nggak ada perbedaan sama sekali. Wakhtalafu fi arba'in. Ulama berbeda pendapat terhadap 4 hal. Yang pertama adalah al-marid yajidul ma. Orang yang sakit tetapi dia nemu air, ada air, dia sakit. Wa yakhafu min istimalihi, tapi dia takut untuk menggunakan air tersebut. Itu terjadi perbedaan. Jadi pertama, orang yang sakit ada air tapi dia takut menggunakan air tersebut. Bisa jadi disarankan sama dokter jangan pakai air dulu ya. Kamu lagi lagi alergi atau apalah begitu misalnya, disarankan tidak pakai air dulu. Nah, itu al-marid yajidul ma wa yakhafu min istimalihi.
Orang yang sakit, kemudian dia tidak menemukan air, dia menemukan air, ada air, tapi dia takut karena dia sakit, gitu. Itu ulama berbeda. Tapi yang sepakat tadi ya, lil marid, tapi dia nggak ada air. Ini marid, ya, orang sakit ada air, begitu. Kemudian lil hadir, kita nih nggak sakit nggak apa, ya'dimul ma, nggak ada air. Nah, itu juga sama ya, ya'dimul ma. Itu berbeda pendapat. Wafis sahih, orang yang sehat, musafir, tapi ada air. Tapi kan tadi sepakat kalau musafir nggak ada air. Ini musafir ada air. Nah, itu juga ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur, nah kita langsung saja ya. Qolal jumhur ulama yajuzut tayammum lahu. Boleh bertayamum bagi orang yang sakit, walaupun ada air, tapi dia takut untuk menggunakan air tersebut. Begitu. Takut menggunakan air tersebut, takut penyakitnya makin parah, karena disarankan oleh dokter misalnya begitu. Nah, itu menurut jumhur boleh bertayamum. Tapi menurut Imam Malik tidak boleh. Ya, tapi jumhur ini saya lebih kuat jumhur. Ya juzut tayammum lahu. Boleh bertayamum. Kemudian juga sama as-sahih. Orang yang sakit, orang yang sehat begitu. Orang yang sehat tidak sakit. Tapi alladzi yakhaful halak awil maradus syadid min baradil ma. Orangnya sehat tapi ada air, tapi air tersebut tidak bisa digunakan. Misalnya karena air itu terlalu dingin, es begitu. Beku banget, misalnya kita ada di cuaca yang dingin banget, nggak bisa untuk wudhu karena dingin, tapi dia sehat begitu. Ada air tapi itu jumhur juga membolehkan. Kemudian kalau orang yang sehat-sehat saja, nggak sakit, kemudian nggak musafir, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, jumhur ila jawazit tayammum, boleh bertayamum. Jadi kita ini boleh bertayamum kalau nggak ada air, itu menurut jumhur. Tapi kalau menurut Abu Hanifah tidak boleh, tetap tidak boleh. Kata Abu Hanifah. Mari kita lihat dalil-dalil terhadap para ulama yang berbeda tersebut. Dalilnya adalah pemahaman daripada ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum mardo au ala safarin. Kan itu bunyinya. Kalau kamu sakit dalam perjalanan, kemudian nggak nemuin air, tayamum. Kan begitu bunyinya. Wa in kuntum mardo dalam surat An-Nisa. Kalau kamu sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan berperjalanan, falam tajidu ma'an, nggak nemu air, fatayammamu, maka bertayamum. Nah, itu yang dijadikan patokannya. Makanya sepakat yang seperti itu, sakit kemudian safar. Tapi ini sehat. Kalau sehat bagaimana? Nah, kalau sehat berarti lam tajidu domirnya bukan kembali ke mardo dan bukan kembali ke safar, tapi kembalinya ke yang pertama, yang ujung, yang ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholati, kalau kamu pengen sholat, nah di situ domirnya ke situ, kembalinya ke situ. Jadi orang yang sehat pun dia boleh bertayamum kalau dia tidak sakit. Itu menurut jumhur. Paham ya? Jadi gara-gara domirnya situ, domirnya kembali kemana nih? Kalau kamu tidak menemukan air, kamunya kemana nih? Kamunya ke orang yang sehat, ayat yang sebelumnya, yang ujung itu, di ayat yang ujung, atau yang di ayat tengah-tengah, wa in kuntum mardo, gitu, yang sakit atau yang musafir, gara-gara kembalinya kemana nih domir, gitu, gara-gara itu saja sebenarnya. Tapi jumhur mengatakan boleh. Baik, lanjut ke masalah selanjutnya sebelum kita buka tanya jawab. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah istiratut tolab. Kalau misalnya nggak ada air, apakah disyaratkan untuk mencari air dulu atau tidak? Misalnya nggak ada air, kelihatan di sini nggak ada air kan? Nggak ada air, misalnya kosong air di sini, di mana, di masjid. Udah tayamum aja, begitu. Nggak usah nyari-nyari ke masjid yang lain, begitu. Atau harus nyari dulu, gitu kan? Nyari ke masjid yang lain berarti. Begitu. Fa inna Malikan wasyafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i istaroto at-tolab, dia mensyaratkan harus mencari air dulu, harus cari dulu airnya.
Kalau sudah berusaha untuk mencari air, nggak ada air, baru boleh bertayamum. Itu kata siapa? Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya di JGC ini nggak ada air, tapi di masjid sebelah ini ada air, berarti cari dulu di masjid sebelah begitu. Karena dia istarotut tolab, harus mensyaratkan adanya nyari dulu, semampunya dia nyari. Orang dekat begitu. Tetapi walam yastarithu Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak mensyaratkan adanya tolab. Kalau di sini di masjid JGC mati airnya, nggak ada air, langsung boleh tayamum. Kata siapa? Kata Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik istirat, harus disyaratkan mencari dulu airnya. Kalau di sini nggak ada, berarti cari tempat lain. Masjid sebelah masih banyak, gitu kan? Berarti kita cari ke masjid sebelah, nggak nyampe sekilo kok, begitu. Gitu kata siapa? Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian kalau kata Abu Hanifah, tidak perlu adanya syarat untuk mencari air tersebut. Kenapa mereka berbeda pendapat? Gara-gara apakah dinamakan malam yajidul ma? Di dalam Al-Quran kan begitu ya. Dalam Al-Quran bunyinya falam tajidu ma'an, kalau kamu tidak menemukan air. Apakah yang dimaksud dengan menemukan air itu harus dengan mencari atau tidak harus dengan mencari? Misalnya kita nggak ada air, ya sudah langsung. Berarti kata Abu Hanifah begitu. Tapi kalau kata Imam Malik harus istiratut tolab, harus cari dulu air itu baru tidak ada. Kalau saya pribadi, kalau jaraknya dekat, nah itu disyaratkan untuk mencari air. Tapi kalau jaraknya jauh, itu tidak disyaratkan mencari air. Itu di dalam kitabnya, di kitab modern itu ada ya, tarjihnya begitu. Jadi syaratnya tolab itu sampai, kalau Imam Malik itu sampai seininya, kalau misalnya di kampung sebelah sana, di mana di Pulau Gebang misalnya ada air, ke sana berarti begitu, sampai harus ke sana begitu, karena nggak nyampe sejam maksudnya waktunya nggak lama. Tapi kalau saya pribadi ya, bahwasanya syarat mencari itu kalau misalnya dekat ya, itu kita berarti disyaratkan untuk mencari. Tapi kalau misalnya jauh tidak perlu disyaratkan untuk menggabungkan dua pendapat tersebut antara Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah istiratu dukhulil waqti. Apakah disyaratkan harus masuk waktu atau tidak? Misalnya ketika azan sudah Allahu Akbar baru tayamum. Atau bisa jam 10 tayamumnya. Begitu maksudnya. Istiratu dukhulil waqti. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Imam Malik itu disyaratkan masuk waktu. Kalau menurut mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya belum zuhur, jangan tayamum dulu. Harus sudah zuhur, harus sudah dukhul waqt. Harus sudah masuk waktu baru tayamum. Nah, kalau nggak ada air tayamum berarti begitu. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik mazhabnya. Dia istiratu dukhulil waqti, mensyaratkan masuknya waktu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah al-Zahiriyah, kemudian sebagian tabi'in, Ibnu Sa'ban dan lain sebagainya, lam yastarithu, tidak disyaratkan. Jam 10 tayamum ya sudah, selama dia nggak batal, monggo begitu. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, Imam Malik harus masuk waktu, baru dia tayamum. Mari kita lihat dalil mereka adalah pemahaman daripada surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ilas shalah. Itu kan begitu ngomongnya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat. Jadi kalau mau sholat baru bertayamum. Itu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak disyaratkan untuk masuk waktu. Sekarang kita masuk ke cara bertayamum. Sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita masuk ke cara bertayamum. Sifatu tayamum. Iya. Musafir ada air tadi ya. Itu yang terjadi perbedaan tadi ya. Kalau yang musafir ada air. Yang sepakat musafir tidak ada air. Jadi kalau yang musafir
kemudian dia ada air, mana nih air. Jadi yang sepakat para ulama adalah musafir tidak ada air. Nah itu sepakat dia boleh tayamum. Tapi kalau misalnya musafir dia ada air, maka menurut jumhur tidak disarankan untuk tayamum karena ada air. Karena ada air. Tapi kalau yang sakit walaupun ada air tapi karena dia sakit takut disarankan dokter untuk tidak menggunakan air, maka dia boleh menurut jumhur boleh untuk bertayamum dahulu begitu. Kayak misalnya di rumah sakit, misalnya dia alergi misalnya, atau misalnya dia ini kebakar kulitnya atau apa gitu, penyakit kayak begitulah, nggak bisa kena air dulu, berarti dia bertayamum gitu. Berarti dia bertayamum, itu jumhur boleh, ya juzut tayamum. Tapi kalau Abu Hanifah tidak. Tapi kalau musafir ada air, jumhur mengatakan dia tidak boleh, dia harus ada air, karena ada air dia. Berarti dia harus ada air, harus menggunakan air tersebut. Gitu ya. Kondisi pesawat ada kamar mandi. Iya, kalau misalnya ada airnya ya kita wudu di situ. Kalau ada airnya cukup. Kalau misalnya airnya tidak cukup, berarti dia bertayamum. Kalau dia nggak cukup airnya, tapi biasanya nggak cukup itu. Kalau pesawat itu cuma satu itu. Biasanya itu disarankan biasanya ditempel-tempel begitu. Kalau yang maskapai yang Saudi Arabia Airlines itu disarankan bertayamum itu karena airnya nggak cukup. Karena kan orangnya banyak tuh, ada ratusan. Kemudian kamar mandinya ada berapa gitu kan, perjalanannya jauh begitu. Nah, itu biasanya begitu. Tapi kalau perjalanan cuma dari sini ke Surabaya cuma 1 jam 2 jam, itu mah nggak perlu tayamum gitu ya. Karena perjalanannya sebentar, berarti air habis pun bisa diisi lagi sama kapal tersebut. Tapi ya kalau misalnya ada air, berarti dia harus air dulu, kecuali kalau airnya tidak cukup. Nanti kita bahas masalah air yang tidak cukup. Tapi bagaimana caranya bertayamum gitu ya? Bagaimana cara bertayamum? Yang pertama adalah tentang masalah batasan tangan. Jadi batasan tangan dulu ya. Ketika kita tayamum kan kita jelas bahwasanya yang tayamum adalah anggotanya adalah muka dan tangan. Muka dan tangan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6, "Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu." Itu tayamum dalilnya. Al-Maidah ayat 6. Maka hendaklah kamu usap wajah kamu, kemudian kedua tangan kamu. Nah, itu tayamum, itu dua anggota itu. Tetapi yang terjadi perbedaan adalah tangan dulu ya. Tangan dulu. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur. Bahwasanya al-haddal wajib fi dzalika al-haddul wajib fil wudu. Jadi menurut jumhur, kebanyakan ulama, bahwasanya percis apa? Percis sama seperti anggota wudu. Berarti dia debunya itu ke sini. Ilal mirfaqain. Ke sini dia, sampai sini. Sampai ini sama seperti wudu. Kemudian pendapat yang kedua, wal qaulus tsani, pendapat yang kedua yang wajib adalah ini. Kaffaihi. Kemudian kalau ini sunnah. Itu pendapatnya ahlul zahir dan ahlul hadis. Jadi ini yang wajib. Jadi kalau cuman ininya doang, muka, kemudian ini, kaffai itu ini. Nah, ini apa? Gelangan tangan, segini doang. Nah, itu sudah mencukupi. Tapi bukan jumhur ya, mencukupi. Jadi yang ini adalah sunnah saja. Itu pendapatnya Imam Malik juga, ahlul zahir dan lain sebagainya. Kenapa mereka berbeda pendapat? Yang satu sama seperti wudu sampai sini, tayamumnya sampai sikut begini ilal mirfaq. Yang satu cuma segini aja, segini. Yang wajib segini, tapi yang sunnah sini. Tapi kalau pendapat ketiga, ada pendapat ketiganya, itu yang segini saja. Ini nggak ada sunnahnya, cuma segini saja. Pendapat yang ketiga. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar. Hadisnya riwayat Darul Qutni ya. Walaupun ini hadisnya Darul Qutni ya. Kita lihat hadis yang ini dulu, hadis riwayat Bukhari dulu ya. Hadis Ammar.
tadi. Innama yakfika, kalau kamu pengen tayamum cukup bagi kamu tadriba biyadika, kamu tangan kamu pukul apa tadrib itu pukul artinya kamu pukul ya, bahasanya apa sih kalau bahasa enaknya, bukan pukul ya, kamu begitu ya. Ini kalau di hadis namanya tadrib, doroba, mukul, tapi sebenarnya bukan mukul ya. Begini ya, tupruk ya. Ke debu, cukup itu tangan kamu, kemudian kamu apa? Kamu tiup, kemudian kamu basuh, bukan kamu tamsah, kamu usap itu wajah kamu, wa kaffaihi, dan kaffaihi, dan pergelangan kamu, kaffai. Itu hadis riwayat Bukhari, di sini ya, segini. Kemudian kalau di hadis Abu Daud, wa antam saha biyadaika ilal mirfaqaini. Kalau di Abu Daud, kamu usap tangan kamu sampai dengan sikut. Itu kalau di hadis Abu Daud, ya, itu dia. Yang pertama hadis Bukhari ya, di Ammar kafaihi sampai sini, kafai. Kemudian kalau di hadis Abu Daud dia sampai mirfaq. Ibnu Majah juga sampai mirfaq dan Daruqutni. Sehingga yang pendapat yang kedua, yang sini wajib, yang sini sunnah, begitu. Tapi kalau jumhur mengatakan dia sampai mirfaq, sampai mirfaqaini, begitu. Karena dari jumhur adalah pertama kias terhadap wudu, ya, tangan itu sampai mirfaq. Kedua yang namanya yad itu sampai sini, begitu. Jadi makanya kalau misalnya ada yang berpendapat sampai sini, ya berarti dia menggunakan hadis Ammar tadi. Tamsah wajhaka wa kaffaiha, sampai sini. Tapi kalau misalnya hadis Abu Daud, tamsah biyadaika ilal mirfaqaini, sampai sini, begitu. Akhirnya di kitab-kitab yang besar terjadi perdebatan itu di kalangan para ulama. Ada yang dari segi hadis dilalah hadisnya, ada yang dari segi tad'if ya, lemah dan ininya, ada ilalul hadis. Dari situ akhirnya belajar ininya bahasannya di kitab-kitab hadis itu, di kitab-kitab fikih yang besar-besar itu ya. Jadi intinya terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah pendapat jumhur. Di sini jumhur sih sebenarnya tulisnya ya, Ibnu Rus, bahwasanya sampai mirfaqain, sampai sini begitu. Tapi kalau pendapat yang kedua ya, pendapat Imam Malik dan Ahlul Zahiriyah, kemudian Ahlul Hadis, cukup ini kapai dia sudah sah berdasarkan hadis Ammar riwayat Bukhari tadi, cukup segini. Adapun kalau lebih itu adalah istihbab saja, itu adalah sunnah saja. Kalau yang ketiga ya dia cukup sini saja, nggak ada sunnahnya kemari. Tapi sebenarnya kalau yang pendapatnya ketiga saya kira lemah dalilnya. Kenapa? Kan ada riwayat Abu Daud yang mengatakan ada mirfaqaini, begitu kan. Cuman mungkin pendapat yang ketiga itu dia melemahkan hadis riwayat Abu Daud. Dan dari dengan hadis Daruqutni tadi di Mustadraknya. Nah, itu bisa masuknya ke situ nanti, masuknya ke situ. Tapi saya pribadi kalau dari sisi jumhur itu Syafi'iyah itu dia ke mirfaq. Kalaupun pendapat yang kedua ini kemudian yang sini adalah sunnah. Ya kena juga akhirnya kan? Kena juga akhirnya kena juga begitu. Kemudian yang terakhir, sebelum kita buka tanya jawab, berapa pukulan ke debu ini tangan kita ketika mau ngambil debu ini? Faminhum man qala, pendapat yang pertama mengatakan 1 kali saja, ambil debu, kemudian ke muka, langsung ke tangan. Sekali. Itu pendapat yang pertama. Sekali pukul. Prak. Wajah, kemudian tangan. Kemudian kalau pendapat yang kedua, 2 kali pukul. 2 kali pukul. 2 kali, cuman 2 kalinya itu berbeda pendapat. Pendapat yang pertama 2 kalinya itu 2 kali pukul, prak, gitu ya. Kemudian begini, kemudian prak lagi begini, 2 kali kan? Tapi yang satu buat muka,
yang satu buat tangan. Tapi kalau pendapat yang ketiga, 2 kali juga, tapi sama-sama 2 kali. Prak, wajahnya 2 kali, ya. 2 kali, kemudian ininya juga 2 kali. Jadi 3. Dorbahnya itu 3. Pendapat yang pertama, dorbatun wahidah, sekali saja. Prak, begini, kemudian ini sekali pukul saja. Kemudian kalau pendapat yang kedua, 2 kali pukul, tapi muka dan tangan. Truk, truk, nah begitu. Kemudian yang ketiga, 2 kali pukul muka, ini. Kemudian 2 kali pukul lagi tangan. Mari kita lihat dalil masing-masing. Yang pertama adalah dari hadis Ammar, ya. Dalil hadis Ammar. Itu hadis Ammar itu. Innama yakfika, buat dalil yang kedua. Innama yakfika, kamu cukup pukul tangan kamu, kemudian summatan puhu, kemudian kamu tiup, summatan sah, kemudian kamu usap wajah kamu, wa kafai, dan telapak tangan kamu. Nah, itu dalil yang 1 kali. Itu dalil yang 1 kali hadis Ammar. Berarti cukup 1 tadrib biyadiki, 1, kemudian tiup, gitu, tiup kalau banyakkan debunya, kemudian tansahu, kemudian usap muka, kemudian langsung ke tangan. Nah, itu kalau menggunakan hadis Ammar, hadis riwayat Bukhari Ammar. Kemudian kalau 2 kali itu adalah riwayat Ibnu Umar, riwayat Nasai dan Ibnu Majah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, at-tayammum dorbatani. Tayammum itu 2 kali pukul. Dorbatun lil wajhi, 1 kali buat wajah, wa dorbatun lil yadaini. Nah, kemudian 1 kali lagi buat Buat kedua tangan. Nah, ini fazahabal jumhur ila tarjih hazil ahadis ala hadis Ammar. Di sini dijelaskan bahwasanya jumhur itu menguatkan pendapat yang sepukul ke muka, sepukul ke tangan. Kalau yang jumhur, nah, di sini tertulis jumhur gitu, di Bidayatul Mujtahid. Jadi kalau yang jumhur, zahabal jumhur, mentarjih pendapatnya Ibnu Umar, riwayat Abu Daud dan riwayat Nasai, bahwasanya tayamum itu 2 kali pukul. Dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini. Sekali pukul ini, kemudian sekali pukul ini. Kemudian kalau misalnya hadis Ammar itu bukan berarti dia sekali pukul kemudian begini. Nah, itu kata apa? Kata jumhurnya, dalilnya itu. Tapi Ammar hanya menjelaskan bahwasanya kamu pukul, ya, ini debu kamu, kemudian kamu tiup, kemudian wajah kamu dan tangan kamu usap, gitu. Jadi tidak ada kalimat dorbatun wahidah di situ, kata jumhur. Jadi hadis Ammar itu bukan berarti 1 pukul begini dan begini, begitu. Tapi dia tetap 1 pukul dan 1 pukul lagi. Apa dalilnya? Karena di hadis Ammar tidak ada kalimat dorbatan wahidahnya. Tidak ada kalimat 1 kali pukulnya. Yang ada tadrib saja. Kamu pukul, begitu saja kalimatnya. Bukan tadrib dorbatan wahidah, enggak begitu. Itu kata jumhur. Nah, begitu maksudnya, ya. Kata jumhur. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Iya. Iya, kalau nggak ada air. Oh iya, nanti ada sih benernya babnya, bab istinja itu. Kalau misalnya kalau nggak ada air, itu kalau istinja itu kalau nggak ada air namanya istijmar nanti, pakai batu. Kemudian kalau nggak ada juga pakai, di sini ada juga nanti pakai tisu. Itu ada di situ, di mana, di bab istinja, bab untuk membersihkan najis. Nah, itu jadi caranya begitu. Jadi ada yang pakai air, kalau nggak ada air dia pakai istijmar, pakai apa? Batu yang lancip, ada 3 itu. Seret. Kemudian kalau nggak ada juga dia pakai tisu. Nah, itu juga ada nanti ketemu di bab istinja, nanti di habis najis nanti ada, insyaallah ketemu. Iya Pak Ji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita yang sampai atau kerja, artinya antara asar dan maghrib, sementara kalau catatan terus ini debu yang dimaksud tadi ketika kita tahu debu yang memang tanah atau debu yang berkendaraan bisa debu. Boleh tak saya tanya? Yang kedua tadi kita contoh misalnya di sini tidak ada air, tapi kita buang aqua, misalnya gitu ya, baru betul-betul minum dan sudah kita minum. Dari air boleh tak aqua yang tadi kita sudah minum itu dipakai sebagai pengganti air sebagai karena minum ada air. Satu liter mau dibubur kalau kita sekarang siapa mereka yang dibubur apa masa yang dimaksud dibubur atau apa? Baik, ya, pertanyaan yang bagus ya. Pertama adalah tentang masalah debu. Apakah debu yang tembok-tembok atau debu yang kelihatan? Nanti bahasanya habis ini sebenarnya. Habis ini baru masuk sebenarnya. Habis ini ya. Nah, jadi habis ini itu masuk ke situ. Debu yang kelihatan atau debu yang tidak kelihatan. Baru habis ini baru masuk nih. Nah, tapi kalau sekilas aja, kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik harus kelihatan debunya. Jadi kalau debu-debu kayak begini nih nggak sah tayamumnya. Tapi kalau menurut Imam Ahmad dan Abu Hanifah, debu yang begini aja sah tayamumnya. Nah itu sekilas saja. Jadi debu yang begini nih, tembok atau di sini gitu atau di mana, itu kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal sah untuk bertayamum. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia harus kelihatan debunya. Jadi harus benar-benar kelihatan debunya, ada debunya begitu. Kelihatan dengan mata kita. Soaitnya itu kelihatan, debunya itu kelihatan. Kalau misalnya nggak kelihatan begini, walaupun ini itu nggak bisa jadikan tayamum. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah boleh. Makanya kalau di kapal ya begini aja dia, begini. Tapi kalau yang kekeh itu ada maskapai yang menyediakan debu tayamum. Gitu. Nah begitu ya. Baik, karena sudah isya ya, nanti kita lanjutkan. Kalau dia cari debu yang kelihatan gitu. Oh yang perjalanan itu, jadi perjalanan gitu ya. Makanya saya bilang, jadi kalau saya bilang itu sulit kalau dipraktekkan Imam Syafi'i dan Imam Malik ketika di bis. Makanya kalau saya pribadi, kalau misalnya di bis itu atau di kendaraan, pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Pakai aja di depan begini. Begitu solusinya gitu. Nanti kita lanjutin ya di pertemuan yang akan datang karena sudah bisa. Kalau ada kata-kata yang salah datang dari saya sendiri, marilah sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.